ada makhluk yang menciptakan semesta alam, yang mengatur dan menguasainya selain daripada Allah atau bersama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan syirik dalam ibadah lebih ringan dibandingkan kesyirikan-kesyirikan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani yang menjadikan trinitas kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan fa innahu yasduru mimman ya'taqidu annahu la ilaha illallah. Karena syirik dalam ibadah adalah syirik yang muncul dari seorang yang meyakini kalimat la ilaha illallah, dan dia meyakini bahwasanya tidak ada manfaat dan mudarat, tidak ada yang dapat memberi dan menolak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia juga meyakini bahwasanya tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan tiada Tuhan yang mencipta kecuali Allah. Akan tetapi dia tidak memurnikan muamalah dan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan syirik, jemaah. Seseorang beribadah kepada Allah juga kepada selain Allah. Jadi jangan dikira orang-orang musyrik itu orang yang hanya beribadah kepada berhala, kepada gunung, patung, rembulan, matahari, kepada Isa, kepada malaikat Jibril. Bukan hanya sekedar demikian. Ya, itu bagian daripada kesyirikan. Tapi kesyirikan yang sering dilupakan oleh sebagian manusia adalah seorang yang beribadah kepada Allah, di samping lain juga dia beribadah kepada selain daripada Allah. Dia mempersekutukan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang musyrik itu sholat, orang musyrik itu haji, orang musyrik itu puasa, sebagaimana kaum muslimin puasa. Namun ibadah yang mereka lakukan tidak dimurnikan hanya untuk Allah. Namun ibadah mereka juga diberikan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya syirik itu dibagi menjadi dua. Ada syirik besar dan syirik kecil. Dan pembahasan kita kali ini adalah syirik kecil. Bal ya'malu li hadzi nafsihi taratan. Kadang-kadang dia beribadah kepada Allah tapi juga berharap untuk dirinya. Ada pujian, keinginan dunia, pangkat jabatan, kedudukan, kemuliaan di sisi manusia. Dia berikan tujuan ibadahnya untuk Allah. Di samping lain dia bagi ibadahnya untuk dirinya, untuk hawa nafsunya, untuk syaitan, dan untuk segenap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah kondisi kebanyakan manusia. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bisa jadi yang di masjid ini pun ada, dan banyak. Bukan hanya orang-orang yang tidak mengaji. Bisa jadi yang mengaji pun banyak yang terkena penyakit syirik ini. Syirkul asghar, syirik kecil. Namun syirik ini sangat berbahaya, jemaah. Nabi SAW pernah suatu ketika keluar dari rumahnya, melihat sahabat sedang ketakutan bercerita tentang Dajjal. Nabi SAW katakan, maukah kalian aku kabarkan sesuatu yang lebih aku takutkan ketimbang Dajjal? Maka para sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, kesyirikan yang terselubung di dalam hati. Terkadang Nabi SAW menyebutkan kesyirikan ini bagaikan derap langkah semut. Semut apabila berjalan di sekitar kita, kita tak terasa, tak mendengar derap langkahnya. Bagaikan semut yang berada di atas batu hitam di gelapnya malam. Itulah syirkul asghar yang disebut dengan riya.
Orang yang syirik, dengan melakukan syirik ini, bukan hanya dia mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi amalnya juga ditolak, amalnya dihapuskan. Oleh karenanya, orang yang melakukan syirik ini juga beribadah. Allah katakan, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat. Kenapa mereka celaka? Kata Allah, alladzina hum an salatihim sahun. Mereka orang yang salat tapi lalai dengan salatnya, lalai dari salatnya, lalai rukunnya, lalai kewajibannya, lalai syaratnya, menunda-nunda waktu salatnya dengan tanpa udzur syar'i. Kemudian alladzina hum yura'un, mereka adalah orang-orang yang riya ketika mereka sholat. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban di dalam Sahih, asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabidin naml. Kesyirikan yang terjadi pada umat ini lebih tersembunyi dibandingkan derap langka seekor semut. Para sahabat bertanya, bagaimana kita bisa selamat dari kesyirikan itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW pun menjelaskan ucapan. Ini doa harus dihafalkan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Hafalkan doa ini. Jika Anda belum hafal, catat. Kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu sementara aku mengetahui, dan aku memohon ampun kepadamu terhadap apa yang tidak aku ketahui. Jemaah sekalian, mungkin di antara kita jatuh dalam kesyirikan ini, namun dia belum berdoa dengan doa ini. Resep untuk bisa selamat dari kesyirikan tersebut, Nabi ingatkan dengan ucapan yang bertanya sahabat, yang menjawab Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nanju? Wahai Rasulullah, bagaimana kita bisa selamat minhu darinya? Maka para sahabat mengatakan, qul, katakan. Nabi SAW menyabdakan, qul, katakan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ingat cuma, ini sahabat, manusia-manusia yang Allah sucikan hatinya, manusia-manusia yang sudah dijamin surga. Mereka masih khawatir kalau tidak selamat dari bentuk kesyirikan ini. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Maka Allah katakan, atau Syekh mengatakan, farriya'u kulluhu syirkun. Maka yang namanya riya seluruhnya adalah bagian daripada kesyirikan. Allah firmankan dalam surah Al-Kahf ayat 110, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Katakan, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian, diwahyukan kepadaku dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Tuhan kalian dan Tuhanku adalah satu. Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia beramal amalan yang saleh dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Maka artinya, karena Allah yang Maha Esa, Allah Tuhan satu-satunya, maka dialah yang pantas untuk diibadahi. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita esahkan uluhiyahnya sebagaimana kita esahkan peribadatan kepadanya. Syekh mengatakan, fal amalu shalih wal khali min ar-riya'il muqayyad bis sunnah. Yang dikatakan amalan saleh adalah amalan yang apabila amalan tersebut
bersih dari riya dan terikat dengan sunnah. Bersih dari riya dan terikat dengan sunnah. Kita tahu jemaah, seorang alim ulama, abid, seorang ahli ibadah yang bernama Abu Ali Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu wa rahimah, ketika beliau ditanya, "Ya Abu Ali, kaifa yakunu amal aswab wa khalisah?" Bagaimana amalan itu bisa benar dan bisa murni? Kata beliau, apabila amalan diberikan hanya untuk Allah dan apabila amalan tersebut mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah baru amalan yang dikatakan amalan yang diterima oleh Allah. Ikhlas karena Allah, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amalan apabila ikhlas karena Allah, tidak mencontoh Nabi, tidak diterima. Amalan apabila mencontoh Nabi, tidak ikhlas karena Allah, maka juga tidak diterima. Jadi amalan itu akan baik, akan soleh apabila dia penuhi dua syaratnya. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, mutaba'ah, mencontoh Rasul SAW. Dan itu realisasi daripada dua kalimat syahadat. Kalimat syahadat kepada Allah, menuntut manusia untuk ikhlas ibadah hanya kepadanya. Kalimat syahadat kepada Rasulullah, menuntut manusia beribadah dengan syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu ibadah itu di atas keimanan. Sebagaimana yang disebut oleh Syekh Jamil Zainu di dalam kitabnya Khud Aqidah. Syarat diterima amalan ada 3. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, mutaba'ah Rasulullah. Yang ketiga, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, kekhawatiran beliau dalam amalan, sehingga beliau ingin amalnya ikhlas hanya untuk Allah dan saleh. Beliau katakan, Allahumma ja'al amali kullahu khalisah. Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku itu ikhlas karenamu. Waj'alhu liwajhika khalisah, dan jadikanlah seluruh amalku semuanya hanya untukmu, ikhlas. Wa la taj'al li ahadin fihi syai'an, dan janganlah jadikan amalku tersebut sedikit pun untuk satu manusia, untuk makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk selain Allah. Janganlah jadikan seluruh amalku itu sedikit pun untuk selainmu ya Allah. Lihat kekhawatiran Umar bin Khattab. Nabi kita SAW ketika haji, beliau mengatakan, labbaik Allahumma hajjan la riya'an wala sum'atan. Ya Allah, aku penuhi panggilan haji untukmu, tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Lihat, kemudian beliau mengatakan, wa hadza syirku fil ibadah yubtilu thawabal amal. Syirik dalam hal ini, syirik di dalam ibadah akan menghapuskan amalan seorang hamba. Wa qad yu'aqabu 'alaihi idza kana al-'amalu wajiban. Bahkan apabila amalan yang dia lakukan adalah suatu kewajiban dan tercampur padanya riya, tercampur padanya syirik kecil ini, maka dia akan dihukum. Maka dia akan dihukum oleh Allah. Kenapa? Fa innahu yanzilu manzilata man lam ya'mal. Karena dia seperti orang yang tidak beramal sama sekali. Karena orang yang beramal dengan riya, amalnya jadi dianggap, sehingga dia dihukum karena dianggap meninggalkan perintah. Fa innallaha subhanahu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya murni ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah firmankan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin." Tidak mereka diperintah untuk beribadah kepada Allah kecuali ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya Syekh mengatakan, "Faman lam yukhlis lillahi fi ibadatihi lam yaf'al ma umira bih." Siapa saja yang tidak ikhlas di dalam beribadah kepada Allah, berarti dia belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan dengannya.
balilladzi ata bihi syai'un ghairul ladzi umira bih. Bahkan apa yang dia perbuat adalah sesuatu yang tidak diperintah dengannya. Fala yasih, sehingga amalan tersebut bukanlah amalan yang benar. Wala yuqbal minhu, tidak diterima darinya. Wa yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, ana aghna syuraka 'ani syirki, aku tidak butuh dengan sekutu-sekutu. Faman amila amalan asyraka ma'iya fihi ghairi, barang siapa yang melakukan sebuah amalan mempersekutukan aku kepada selainku, fahuwa lilladzi usyrika bih, maka amal itu untuk yang dia sekutukan dengannya. Wa ana minhu bari, kata Allah, aku lepas diri darinya. Aku berlepas diri darinya. Kemudian Syekh mengatakan, wa hadza syirku yanqasimu ila maghfurin wa ghairi maghfurin. Jenis kesyirikan ini jamaah sekalian terbagi menjadi kesyirikan yang diampuni dan yang tidak diampuni, kesyirikan yang besar dan yang kecil. Adapun jenis yang pertama, maka terbagi menjadi syirik besar dan yang paling besar. Keduanya tidak diampuni sama sekali. Di antara bentuk kesyirikan yang besar tersebut adalah asyirku billah fil mahabbah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam kecintaan, wa ta'dzim, dan pengagungan. Contohnya apa Ustaz? Fa'an yuhibba makhluqan kama yuhibbullah, seseorang mencintai makhluk seperti ia mencintai sang khaliq, mencintai makhluk seperti ia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati jemaah, kesyirikan ini tidak diampuni dan mengeluarkan seseorang daripada agama Islam. Asyirku fil mahabbah. Sebagian kita mengira syirik itu hanya menjadikan tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak jemaah. Meletakkan cinta kasih kepada selain Allah dan cinta itu melebihi kecintaan kepada Allah, maka syirik. Dan syirik itu tidak diampuni. Contohnya apa Ustaz? Di sini Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang mencintai selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan, dan mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut setara kecintaannya dengan kecintaan Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun mereka orang-orang yang beriman, cinta mereka kepada Allah lebih besar dibandingkan kecintaan kepada segala apapun. Oleh karenanya jemaah, akibat mereka meletakkan kecintaan kepada tandingan-tandingan tersebut, kepada selain Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka nanti mereka ketika berada di dalam neraka, Allah ceritakan tentang kondisi mereka. Mereka berkata kepada berhala-berhala mereka, mereka berkata kepada sesembahan-sesembahan mereka, "Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin." Kata mereka, demi Allah, kami telah berada di atas kesesatan yang nyata. Ini ucapan mereka sendiri. Apa sebab mereka sesat di atas kesesatan yang nyata? Mereka berkata, "Itnu sawwikum bi rabbil alamin." Karena aku sudah mensetarakan kalian dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala. Mensetarakan dalam hal apa? Dalam penciptaan, dalam kekuasaan, dalam kepemilikan, dalam pengaturan. Tidak mungkin. Tidak ada manusia yang berani mengatakan Allah sama dengan makhluknya dalam penciptaan. Tidak mungkin. Maka Syekh berkata, wa ma'lumun, diketahui bersama, annahum ma sawwahum bihi subhana fil khalq,
bahwasanya mereka tidak menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan-sesembahan mereka dalam penciptaan, dalam pemberian rezeki, mematikan, menghidupkan, menguasai kerajaan, kekuasaan, tetapi mereka menyamakan dalam hal kecintaan mereka kepada Allah, kepada selain Allah. Menuhankan, tunduk dan menghambakan diri mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ghayatul jahli wadh-dhulm. Ini puncak kebodohan dan puncak kezaliman. Bagaimana mungkin tanah disamakan dengan zat yang menciptakan tanah? Bagaimana mungkin hamba yang lemah disamakan dengan zat yang maha raja? Bagaimana mungkin hamba yang fakir, lemah, yang tidak mampu, yang membutuhkan, yang tidak memiliki sesuatu apapun, dan tadinya dia tidak ada, kemudian disamakan dengan zat yang maha kaya, maha kuasa, maha kekayaannya yang tidak ditandingi dengan suatu apapun. Kemurahan, kebaikan, ilmu, rahmat, dan kesempurnaan yang mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin Allah sama dengan makhluknya. Fa ayyu dzulmin aqbahu min hadza. Perhatikan jamaah sekalian, adakah kezaliman yang lebih buruk daripada kezaliman seperti ini? Wa ayyu hukmin ashaddu jawran min hadza minhu. Dan adakah hukum yang lebih zalim dibandingkan hukum yang seperti ini? Haitsu adala man la adala lahu bi khalqi, yang mana orang tersebut telah menyamakan dan mensetarakan zat yang tidak mungkin bisa ditandingi oleh makhluknya. Jamaah sekalian, kaum muslimin, jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Dan kecintaan ini jamaah bukan hanya pada zat yang dia ibadahi. Kalau dia meletakkan kecintaan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, siapapun makhluk tersebut, walaupun Ka'bah, walaupun Rasulullah, cintanya lebih daripada cinta kepada Allah, maka jatuh dalam syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Oleh karenanya, jamaah sekalian, kita betul-betul jadikan Allah Subhanahu wa taala hal yang paling kita cintai, sebagaimana kita juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asy-Syaikh di sini mengatakan, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladzi kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan cahaya. Kemudian orang-orang kafir mereka mensetarakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Faya'dilul musyriku man khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Orang-orang musyrikin mereka menyetarakan zat yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kegelapan dan cahaya, biman la yamliku li nafsihi, dengan suatu yang tidak memiliki akan dirinya sendiri, wala li ghairi, dan tidak memiliki diri orang lain. Mithqala dzarratin, walaupun sekedar biji atom, fis samawati wala fil ard, walaupun di langit ataupun di bumi. Faya lahu min adlin tadammana akbar dzulmi wa aqbah. Duhai alangkah dahsyatnya, duhai alangkah dahsyatnya orang yang menyetarakan zat, dan orang yang menyetarakan sesuatu yang mengandung sebesar-besar kezaliman dan keburukan. Jemaah, kalau kita mencintai istri, mencintai anak kita, itu adalah hal yang mubah, yang boleh-boleh saja. Mencintai orang tua, mencintai istri, mencintai anak,
mencintai pekerjaan, mencintai harta, itu adalah hal yang dibolehkan. Karena cinta terbagi menjadi dua. Ada cinta ibadah, ada cinta ghairul ibadah. Cinta ibadah jemaah tidak diberikan kecuali hanya untuk Allah semata. Barang siapa yang menjadikan yang demikian untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia jatuh kepada hal yang demikian. Jatuh kepada syirkul akbar, syirik yang dapat mengeluarkan dirinya dari Islam. Kalau dia mencintai istri, mencintai anak, mencintai keluarga, mencintai rumah, mencintai mobil, mencintai kendaraan yang dia miliki, melebihi kecintaannya kepada Allah, ini pun terdapat ancaman besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surah At-Taubah ayat 24. Qul, katakan, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakan, apabila bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian takut akan kebangkrutannya, tempat tinggal yang kalian ridho tinggal di dalamnya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah, yang demikian lebih kalian cintai ketimbang Allah, Rasulnya, dan jihad di jalan Allah. Maka Allah katakan fatarabbasu, maka tunggulah waktunya, hatta ya'ti Allah bi amri, sampai datang Allah mendatangkan perkaranya. Allah akan datangkan hukuman bagi orang tersebut. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ingat, Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Mencintai seseorang boleh, tetapi cinta karena Allah. Maka kalau kita yang sudah nikah nih, kalau dulu cinta karena cantiknya, itu cinta yang tabiat. Kalau dulu cinta karena kayanya, itu cinta karena tabiat. Kalau cinta karena kedudukan dan nasabnya, itu juga cinta karena tabiat. Nabi SAW mengatakan, tunkahul mar'ali arba'ah. Wanita dinikahi karena 4 hal. Cantik, kaya, punya tahta. Yang keempat, agama. Dan agama ini jarang dipilih. Makanya diletakkan yang paling terakhir oleh Nabi. Tapi Nabi ingatkan, pilih agamanya, engkau akan bahagia. Kita mencintai wanita. Allah letakkan syahwat pada kita agar kita cinta kepada mereka. Zuyyina lidnas hubbus syahawat minan nisa. Allah hiasi bagi manusia dari hawa nafsu, kecintaan mereka dengan para wanita, dengan harta, dan dengan hewan-hewan ternak, dengan kuda dan lain sebagainya. Kita cinta. Kalau itu belum melebihi kecintaan kepada Allah, maka boleh. Maka boleh. Tapi kalau dia cinta itu karena Allah, maka dia dapat pahala. Makanya jamaah sekalian, kebanyakan kita ini cinta sama orang karena ada simbiosis mutualisme. Ya kan? Itu yang kata Nabi SAW sampaikan. Makanya jamaah, kita nggak bisa dapat iman yang sempurna sampai kita betul-betul mencintai saudara kita karena Allah. Nabi SAW katakan, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 sifat
yang apabila 3 sifat ini ada pada hati seseorang, maka dia akan rasakan manisnya keimanan. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia jadikan Allah dan Rasulnya adalah suatu yang paling dia cintai dari segala-galanya. Ini yang pertama. Oh, ini berat. Ini berat. Ada panggilan kantor, ada panggilan Allah. Yang mana yang didahulukan? Nah, ada panggilan kantor, ada panggilan Allah. Yang mana didahulukan? Berat sama. Itu tadi ancaman di dalam surah At-Taubah ayat 24. Qul, katakan, apabila bapak kalian, anak kalian, keluarga kalian, istri kalian, saudara kalian, harta yang kalian cintai tersebut, perdagangan yang kalian takut akan bangkrut dengannya, tempat tinggal yang kalian senang tinggal di dalamnya, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, tunggu, kata Allah. Ancaman atau tidak? Allah ancam. Sampai datang perkara dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggilan Allah datang, panggilan istri juga datang. Ya, panggilan Allah di subuh hari, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istri panggil, Mas, tarik sini. Mana yang didahulukan? Berat jemaah, berat. Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 sifat yang ada pada diri orang tersebut, maka dia merasakan manisnya iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia jadikan Allah dan Rasulnya suatu yang paling dia cintai dari segala-galanya. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Cinta sama orang, dia tidak cinta sama orang itu kecuali karena Allah. Kamu cinta dengan bosmu? Ya, kenapa? Oh, karena dia bos saya. Saya kalau semakin cinta sama dia, diangkat jabatan saya, dinaikkan gaji saya, dikasih saya posisi yang nyaman. Oh, cinta karena simbiosis mutualisme. Bosnya juga cinta sama anak buahnya. Kenapa? Rajin, taat apa yang diperintah, dia kerjakan. Kayak gitu. Sama suami dengan istri. Cintanya karena apa? Dia cantik, Ustaz. Memperbaharui keturunan. Memperbaiki keturunan orang kaya, Ustaz. Karena hartanya, karena kecantikannya, karena tahtanya. Ingat jemaah, kalau kita cinta sama istri kita karena 3 hal ini atau karena yang lainnya, kita nggak rasakan manis iman. Karena dia sering nurut sama saya. Apa yang diperintah, kerjakan. Apa yang diperintah, kerjakan. Sampai suruh ganti plafon saja diganti. Mustahil. Tapi diganti, Ustaz. Ya. Terus kamu cinta sama dia? Iya, cinta. Karena apa? Ya karena nurut, karena cantik, karena gaya. Maka jemaah yang demikian belum sampai puncak keimanan. Sebaliknya juga, istri kita cinta sama kita, oh karena bulanan lancar, karena kasih rumah yang besar, karena kita punya jabatan. Banyak terkadang perempuan ketika suaminya sudah tidak lagi tren, tidak lagi apa namanya, kece. Kalau dulu kan kiri, sekarang sudah tidak lagi kece. Dulu kece, sekarang kiri. Sudah kere, ditinggal suaminya. Oh, berarti cintanya bukan karena Allah, cintanya karena hartanya. Dia tidak rasakan manisnya keimanan. Semua jemaah berteman dengan temannya, dia cinta karena apa? Kalau dia cinta karena temannya memberikan manfaat kepadanya, bukan karena Allah, berarti bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, an yuqdhafa finnar. Seseorang benci kalau dia dicampakkan ke dalam neraka. An yakraha an ya'uda ilal kufri. Seorang benci kalau dia balik kepada kekufuran. Kama an ba'da an anqadallah, setelah Allah telah selamatkan dirinya, sebagaimana dia benci
ketika dia dicampakkan ke dalam api neraka. 3 hal ini apabila ada pada diri seseorang, tergabung dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Susah, ya susah. Berat, ya berat. Maka berusaha berlatih untuk diri kita agar kita bisa mencintai sesuatu karena Allah. Suatu yang mubah kalau dicintai karena Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadah, jemaah. Makan ada syahwat, ada nafsu, betul? Seseorang tidak beramal dan tidak meninggalkan amal kecuali karena cinta, jemaah. Seseorang tidak beramal kecuali karena cinta. Dia mau beramal karena dia ingin mendapatkan manfaat dan jauh dari mudarat. Dan itu yang dia inginkan dalam amal. Kalau dia makan karena ada rasa keinginan untuk makan, itu berarti ada rasa cinta di situ. Kalau dia makan yang tadinya mubah, dia niatkan karena Allah, maka makannya ibadah. Baca sebelum makan bismillah, dapat pahala. Semua nasi yang dia suap dalam mulutnya, semua jadi pahala pada dirinya, jemaah. Setelah itu habis makan dia ucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi hauli minni. Kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni semua dosanya yang telah berlalu. Makanya jemaah, kita makan jangan kayak keledai. Makan kalau lapar makan lahap, kenyang lupa. Keledai kan gitu kan, makan lahap deh. Begitu selesai dia kenyang, dia tinggalkan makanan itu. Kalau malam jangan kayak bangkai, nggak pernah sholat, nggak pernah zikir, nggak pernah istighfar. Jifatun bil lail wa himarun bin nahar. Bangkai di malam hari, keledai di siang hari. Jangan kayak gitu, jemaah. Kita makan bismillah, kenyang alhamdulillah. Nabi kalau nggak suka nggak dimakan, kalau suka dimakan. Tapi kita na'udzubillah, ada orang sudah makan kenyang dia kata apa? Waduh, nggak enak. Kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, ini yang kita sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.